Terus kalau mendengarkan dapat pahala, kalau tidak akan mendapatkan siksa. Ini kan paksaan juga. Nah, ngapain orang kok dipaksa harus mendengarkan? Ngapain orang dipaksa harus mengikuti? Makanya mestinya kalau memang agama itu benar dan agama itu membawa kenikmatan, kalau saya dan sudah tahu bahwa ini akan mendapatkan, benar-benar akan mendapatkan, saya malah nggak akan ngomong sama orang lain. Karena apa? Kalau saya mungkin tidak nganut dia, tapi bisa anak saya, bisa cucu saya, karena kadung ngefans sama mereka. Ya. Akhirnya ikut-ikutan loh. Karena bahasa goblok itu adalah bahasa guyon. Akhirnya kalau tidak cocok sama orang, ya digoblok-goblokan. Sama saja dengan kita mengajari anak cucu kita nanti menjadi orang yang tidak mempunyai sopan santun lagi. Kadang gini Pak, yang lebih parah lagi dengan orang-orang Nusantara kan kita kan sekarang kan adanya medsos itu kan tahu kan informasi dari mana-mana kan tahu Pak ya. Kadang ketika kita melihat ada salah satu yang menceritakan tentang ajaran leluhur, ajaran kapitayan itu, kadang mereka justru malah komennya itu malah nggak pantas. Gitu Pak. Nah, ketika ada yang memposting sesuatu yang berbau ajaran-ajaran agama, nah orang itu antusiasnya luar biasa gitu Pak. Nah, kadang saya berpikir lah, masa orang kok dibodohi kok mau loh. Kadang sekarang loh Pak, kita meskipun orang Jawa ya, kita itu jarang lihat orang itu masang atribut Jawa itu kadang nggak pernah loh. Tapi kalau gambar siapa itu kan banyak loh Pak. Nah itu bagaimana Pak ini omong Pak biar teman-teman. Nah itulah buktinya dari sejarah awal yang saya ceritakan tadi. Sebenarnya agama di sini itu apakah dakwah? Karena dakwah itu sebenarnya menyampaikan dengan lembut itu dakwah. Tapi bukan, agama Islam masuk di sini itu dipaksakan. Dan orang yang membawa agama dengan memaksakan itu penuh dengan kekhawatiran. Maka dengan kekhawatiran itulah kalau ceramah, kalau nggak didengarkan, dia juga ngamuk loh. Penonton ditanya, kamu mendengarkan nggak? Ya sudah, kalau nggak, tak pulang wae. Kan banyak kiai-kiai seperti itu. Iya. Nah itu artinya apa? Dia kan takut kalau dia dongeng itu atau menceritakan itu nggak ada yang dengar. Kan ketakutan. Terus kalau mendengarkan dapat pahala, kalau tidak akan mendapatkan siksa. Ini kan paksaan juga. Nah ngapain orang kok dipaksa harus mendengarkan? Ngapain orang dipaksa harus mengikuti? Makanya mestinya kalau memang agama itu benar dan agama itu membawa kenikmatan, kalau saya dan sudah tahu bahwa ini akan mendapatkan, benar-benar akan mendapatkan, saya malah nggak akan ngomong sama orang lain. Tak nikmati sendiri kok. Saya juga bayangkan seandainya surga itu dipenuhi dengan orang-orang podo wae, yongkep. Kalau saya memang sudah tahu benar-benar bahwa surga itu seperti itu loh namanya. Malah saya itu nggak sempat kok ajak-ajak, mungkin. Dinikmati sendiri Pak. Makanya saya lebih tekun, lebih melakukan lah perintah agama itu. Ngapain harus ajak-ajak? Katanya itu kebenaran. Benar model apa? Tunjukkan satu saja siapapun orangnya. Mau ulama, mau kiai. Dengan kebenaran apa yang disampaikan itu, tunjukkan satu saja. Kalau memang agama itu bisa menyelamatkan orang tentang setelah kematian, aku tak ngikut. Kalau berani bertanggung jawab, saya tak ngikut. Tapi kalau tidak, apalagi saya sudah wis maleh dadi wong Jawa nyel. Jangankan kok mulut saya disuruh percaya, entut kowe orang andel.
Itulah. Makanya untuk apa? Makanya nek ana wong gembar-gembor, nek ana wong menyampaikan hal ini begini dan begitu. Di situ tidak membimbing, tidak mendidik orang yang jelek menjadi baik. Ora perlu. Karena di siar-siaran itu sebenarnya bukan mengajak kebaikan, malah mengajak pertikaian. Contohnya apa? Coba yang sering nongol di media sosial. Ya, Bahar Demit. Ya. Bahar Demit gitu. Ya. Iya. Terus Khabib, Gitu. Rizik, dan lain sebagainya tuh. Coba di mana saja setiap ada tabligh akbar, apa yang disampaikan? Adakah ajaan ayo kita damai, ayo kita saling menghargai, adakah? Nggak ada. Coba Ngajak perang Pak. lah makanya kok gak waktu zaman londo kae nah ngomong ngono nek pengen ilang dase dhisik. Berarti intinya agama itu didoktrin untuk seperti itu Pak. Ya memang dari awal ya nggak mungkin tuh Mas. Agama itu kan bukan dari sini, agama itu dari luar toh. Ini kalau nggak bungkusnya ditata serapi mungkin, tidak bungkusnya ini supaya menggiurkan yang melihat, nggak mungkin laku. Jadi contohnya gini, sumber dari agama itu orangnya kayak apa? Coba. Bahkan negaranya itu terkenal negara jahiliyah. Tahu negara jahiliyah? Negara jahiliyah itu adalah negara paling bodoh. Karena di Nusantara nggak ada salah satu tokoh itu yang mengajak warganya untuk membunuh anaknya perempuan. Nggak ada. Kecuali di negara yang sumber dari agama itu. Di Nusantara ini nggak ada peraturan tuh laki-laki sama laki-laki harus berhubungan. Nggak ada. Kecuali dari negara yang sumber dari agama itu. Di negeri ini ada memang bunuh-membunuh dari bapak ke anak dan lain sebagainya. Tapi kan ini ada juga sambung rakete. Ada urun rembuke saka agama-agama itu. Dulunya apa ada yang seperti itu? Kan nggak ada. Contohnya Raden Patah dengan Prabu Brawijaya. Seandainya Raden Patah waktu itu tidak dicekoki dengan agama, nggak mungkin berontak ke Mojopahit, nggak mungkin. Tapi karena sudah dimasuki agama dan agama itulah yang mendogma Raden Patah itu menjadi berani sama orang tuanya. Sebenarnya apa? Kan bukan karena apa-apa, karena ngiri Mojopahit waktu itu agama Hindu-Buddha. Kalau Demak beragama Islam, maka kalau bisa Mojopahit itu mau diislamkan. Akhirnya apa yang terjadi? Pertempuran. Nah, siapa di belakang mereka? Orang-orang apa? Kan orang-orang tokoh agama yang meracuni terus sehingga sampai Raden Patah hilang kesadarannya. Dia tidak tak tunduk pada orang tuanya, bahkan melawan, bahkan sampai menghancurkan kerajaan Mojopahit. Pernah orang Nusantara ini mau meminta pertanggungjawaban dari orang-orang agama dengan kehancuran Mojopahit? Enggak pernah Pak. Nah makanya harus bertanggung jawab. Berapa situs-situs di Nusantara ini ya hancur gara-gara karena agama? Coba. Seandainya kuat, mungkin Candi Borobudur pun mau dirobohkan kok oleh orang-orang beragama. Seandainya mampu. Betul Pak. Iya, maka bagaimana cara merobohkan supaya tanpa mengotori tangan mereka, orang-orang Nusantara dihasut bahwa Candi Borobudur adalah sesembahan orang musyrik, sesembahan orang kafir, orang sesat, dan itu buatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lah untung orang Nusantara ini masih punya filter. Untung negara ini masih mengantisipasi supaya tidak ada kehancuran. Nah, seandainya dengan terhasutnya omongan orang-orang yang menjajakan agama itu sampai Candi Borobudur pun dihancurkan.
Terus mau apa? Mau seperti negara Mekah sana, negara Arab sana kira-kira? Nggih, Pak. Punya bangunan satu-satunya dipuja wong sak ngalam donya. Ambok nek kepengen muja mbok kene candi lho, berang-berang ratusan. Sekarang malah bermunculan dari candi yang baru sekarang, Pak. Nah makanya podo-podo itu bangunan kuno, bangunan masa lalu. Tapi kenapa kalau di sana itu dikatakan suci, kalau di sini dikatakan kotor? Yang suci apa nih, Pak? Gitu. Nah, sing suci yo uteke mego minger kuwi. Nah, uteke ra minger ya tidak mensucikan. Oke. Kadang gini, Pak, kalau saya melihat ya, Pak, negara-negara yang beragama gitu. Justru malah tiap hari itu ribut ya. Kalau kita lihat Cina, Pak, negara komunis gitu. Tapi teknologinya malah luar biasa. Nah, mestinya kan kalau kita itu waras, Pak ya, kita harus berkaca dengan negara Cina kan. Padahal Cina dianggap negara komunis gitu, orangnya tidak bertuhan, tapi kenapa kok justru malah negaranya kan hebat gitu, luar biasa. Justru malah yang negara yang awal dari agama, lahirnya agama, malah tiap hari pertikaian kan gitu, Pak, seharusnya kita ini. Gini Mas, orang yang mengatakan negara itu komunis, yang mengatakan negara kafir, yang mengatakan negara itu tidak bertuhan, itu kan dari sumber satu, dari sumber agama orang-orang, dari sumber orang-orang yang beragama Islam toh. Karena apa? Karena negara itu tidak mau mengikuti jejaknya. Cuman itu aja loh. Seandainya negara itu mau mengikuti jejaknya, mungkin negara itu miskin sampai sekarang kok. Gila. Wong Indonesia ini loh, seandainya sumbernya tidak banyak dengan mengikuti agama, saya yakin orang Nusantara sudah melarat kok. Bukan karena apa? Ekonomi global yang tidak sesuai, bukan karena apa? Ya karena otaknya orang Nusantara sudah tercuci. Sehingga mempunyai apa saja dikumpulkan, setelah ngumpul dibawa kemana? Ke negara sumber agama atau? Bahkan tidak, kadang-kadang rela untuk menjual tanahnya, hanya punya satu-satunya tanah, dijual ya untuk apa? Untuk tamasya ke sana. Dari sana tidak dapat apa-apa, cuma dapat apa? Kalau bahasa agamanya itu apa? Kurofat atau apa? Kalau dari sana nanti akan mendapatkan pahala dan sudah jelas akan masuk surga. Akhirnya apa? Setelah pulang dari sana sudah tidak punya apa-apa. Saya kok ngomong seperti itu, apa ada buktinya? Ada. Siapa? Pak Lek saya sendiri. Jadi saya nggak ngomongkan orang yang saya tidak lihat. Itu. Yang dulu tanahnya luar biasa. Yang dulu dengan bertani saja makmurnya luar biasa. Tapi gara-gara kepencut embel-embel swarga, dengan embel-embel pahala, tanahnya didol kabeh digolong ngorono, bareng saiki wis bar didol mulai plongo. Terus siapa yang mau menjamin dan bertanggung jawab? Coba. Nah, makanya mawas diri hang hati-hati, mulat saliro hang rasa wani itu penting bagi orang Jawa. Melihat kemampuan kita. Kalau kita mampu untuk berekreasi, ya monggo loh namanya rekreasi. Kemarin saya ini ketemu orang, Pak. Dia ngomong, aku Jawa Mas, sampai mati Jawa. Yes, ora kepengin nang Mekah meskipun gratis, kanggo opo, enak tak kene wong sing ora duwe ya, seperti itu. Kalau kita sebagai orang Nusantara, khususnya orang Jawa, Pak, yang mau waras kayak orang yang yang ketemu saya dengan Pak Bayan kemarin itu, mungkin kita sudah menjadi orang kaya loh. Nah, di samping itu dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin inilah awal kesadaran bangsa Nusantara kita. Karena melihat ya orang yang ditokoh-tokohkan ini sudah menjadi bahan gunjingan,
jadi bahan cemoohan. Maka yang saya harap sadarlah. Ngene-ngene gak kaya weke dhewe. Gitu loh. Mempercayai sesuatu yang kita tidak jelas arahnya, yang tidak bisa menjamin kebenarannya, lu untuk apa? Gitu loh. Mbah-mbah kita waktu dulu yang sudah mati lama tidak beragama, waktu dikubur di situ juga di situ saja, nggak pindah kemana-mana kok. Orang yang didewa-dewakan, orang yang dianggap orang yang berilmu dan lain sebagainya, kecuali yang memang mendapatkan uang seperti makam-makam para sonan atau makam-makam para ulama yang sengaja ini ditinggi-tinggikan namanya dan ditawar-tawarkan karena karomahnya dan lain sebagainya. Setelah mati dia juga ada di situ, nggak kemana-mana kok. Nggak percaya, keduk. Apakah dia berubah menjadi emas? Apakah dia berubah menjadi intan? Apakah yang tadinya dibungkus dengan kain putih terus tiba-tiba menjadi emas?